Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Nurul Aziza dari kelas HESI A semester 6. Di sini saya membuat video untuk memenuhi mata kuliah Hukum Perbankan Syariah. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan tentang tanggung jawab sosial. Tanggung jawab sosial itu merupakan suatu tindakan kepedulian suatu kelompok masyarakat, perusahaan, dan kelompok yang tergabung dalam suatu lembaga terhadap masyarakat, karyawan, dan anggota suatu lembaga. Sedangkan Cooperative Social Responsibility atau biasa disebut dengan CSR, menurut Given Albert menyatakan tanggung jawab sosial adalah usaha suatu bisnis untuk menyeimbangkan komitmennya terhadap kelompok dan individu dalam lingkungannya, termasuk konsumen, bisnis lain, pesaing, karyawan, dan investor. Ini ada beberapa dari para ahli. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 tahun 2007 pasal 1 ayat 3 menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan CSR adalah komitmen perseorangan untuk berperan serta dalam penggunaan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat baik bagi korporat, komunitas maupun masyarakat umum. Keberagaman definisi di atas sesungguhnya itu merupakan cerminan dari perbedaan latar belakang serta pola pikir para praktisi dalam mendefinisikan CSR. Namun, secara garis besar itu dapat terlihat bahwa mereka memiliki benang merah yang sama, yakni meletakkan bahwa tanggung jawab perusahaan bukan lagi sekedar kegiatan ekonomi atau menciptakan profit demi kelangsungan usaha, melainkan juga tanggung jawab sosial dan lingkungan. Nah, dari pengertian para ahli dapat diambil kesimpulan bahwa CSR itu merupakan suatu tindakan yang bersifat sukarela maupun yang telah diatur undang-undang. Tindakan tersebut mempunyai tujuan untuk menunjukkan sifat kepedulian sebuah perusahaan maupun lembaga terhadap karyawan, masyarakat sekitar, perusahaan, masyarakat luas, lingkungan sekitar, perusahaan atau lingkungan secara luas sebagai komitmen tanggung jawab berkelanjutan mengenai dampak kegiatan perusahaan yang telah dilakukannya. Nah, ruang lingkup CSR ini yang pertama ada perlindungan lingkungan, kemudian perlindungan jaminan karyawan, interaksi dan keterlibatan perusahaan dengan masyarakat, kepemimpinan dan pemegang saham, penanganan pelanggaran produk dan pemasok, kemudian komunikasi dan laporan. Kemudian ada implementasi CSR. Tahapan implementasi CSR ini pertama tahapan perencanaan. Ada 3 tahap perencanaan, yaitu ada award building, CSR assessment, ada CSR manual building, awareness building merupakan langkah awal untuk membangun kesadaran perusahaan mengenai arti penting CSR dan komitmen manajemen. Upaya ini dapat dilakukan melalui seminar, lokakarya, dan lain-lain. Nah, sedangkan CSR assessment merupakan upaya untuk memetakan kondisi perusahaan dan mengidentifikasi aspek-aspek yang perlu mendapatkan prioritas perhatian dan langkah-langkah yang tepat untuk membangun struktur perusahaan yang kondusif bagi penerapan CSR secara efektif. Nah, yang kedua itu ada tahap pelaksanaan. Yang ketiga ada tahap pemanfaatan dan evaluasi. Yang keempat tahap laporan. Nah, implementasi CSR sendiri yang pertama dalam bentuk konsumen, dalam bentuk pembangunan material yang ramah lingkungan, baik berbahaya yang tidak berbahaya, serta memberikan informasi dan petunjuk yang jelas, termasuk informasi atas suku cadang dan pelayanan purna jual, serta informasi lain yang harus diketahui konsumen. Yang kedua ada karyawan, dalam bentuk persamaan hak, kewajiban atas seluruh karyawan tanpa membedakan ras, suku, agama, dan golongan. Karyawan mendapatkan penghargaan berdasarkan kompensasi dan hasil penilaian prestasi.
komunitas dan lingkungan dalam bentuk kegiatan kemanusiaan maupun lingkungan hidup, baik di lingkungan sekitar perusahaan maupun di daerah lain yang membutuhkan. Kegiatan terhadap komunitas ini antara lain berupa kegiatan donor darah dan melibatkan seluruh karyawan memberikan bantuan kepada daerah yang terkena musibah. Kemudian kesehatan dan keamanan dalam bentuk penjagaan dan pemeliharaan secara rutin atas fasilitas lingkungan kantor sesuai petunjuk dan instansi terkait. Nah, di sini ada prinsip triple bottom line atau 3P. Prinsip triple bottom line atau 3P merupakan 3 tantangan dalam hubungan bisnis masyarakat, yaitu lingkungan, pemerintahan, dan pembangunan. Selanjutnya, konsep triple bottom line terdiri dari komponen ekonomi, environmental, dan sosial. Konsep triple bottom line mengimplikasikan bahwa perusahaan harus lebih mengutamakan kepentingan sekunder. Stakeholder merupakan pihak yang terlibat dan terkena dampak kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan daripada kepentingan shareholder atau pemegang saham. Eltigon mengemas CSR dalam 3 fokus, yaitu 3P, singkatan dari Profit, Planet, dan People. Profit atau keuntungan. Profit atau keuntungan itu merupakan tujuan dasar dalam setiap kegiatan usaha. Kegiatan perusahaan untuk mendapatkan profit setinggi-tingginya dengan cara meningkatkan produktivitas dan melakukan efisiensi biaya. Kemudian people atau masyarakat, pemangku kepentingan. Masyarakat merupakan stakeholder yang bernilai bagi perusahaan karena sokongan masyarakat yang sangat dibutuhkan bagi keberadaan komunitas hidup dan kemajuan perusahaan. Yang kedua, planet atau lingkungan merupakan suatu yang terkait dan tidak bisa lepas dari seluruh aspek dalam kehidupan manusia. Profit, keuntungan yang merupakan hal utama dari dunia bisnis membuat perusahaan sebagai pelaku industri hanya mementingkan keuntungan tanpa melakukan usaha apapun untuk melestarikan lingkungan. Akibatnya, kerusakan lingkungan terjadi di berbagai tempat yang disebabkan oleh perusahaan yang tidak bertanggung jawab seperti polusi, pencemaran air, hingga perubahan iklim. Nah, reputasi perusahaan. Reputasi adalah jumlah nilai yang diatribusikan oleh para pemangku kepentingan pada sebuah perusahaan berdasarkan persepsi dalam interpretasi mereka terhadap citra yang dikomunikasikan oleh perusahaan sepanjang waktu. Pada dasarnya, reputasi perusahaan merupakan penghargaan yang didapat oleh perusahaan karena adanya keunggulan-keunggulan yang ada pada perusahaan tersebut, yaitu kemampuan yang dimiliki oleh perusahaan hingga perusahaan akan terus dapat mengembangkan dirinya untuk terus menciptakan hal-hal baru bagi pemenuhan kebutuhan konsumen. Sekian dari saya, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.